Dendam Mbok Yem kepada kepala desa yang telah memfitnah anaknya mencuri. Seperti apa kisah lengkapnya? Tonton videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Di desa Danasari, ada seorang perempuan tua bernama Mbok Yem. Rambutnya sudah memutih, tubuhnya kurus, wajahnya penuh keriput, tanda usia yang tak muda lagi. Ia tinggal di sebuah rumah kecil berdinding anyaman bambu. Atapnya dari genteng tua, banyak yang sudah bocor. Jika hujan turun, Mbok Yem harus menaruh ember di berbagai sudut rumah untuk menampung tetesan air. Hidupnya sederhana, jauh dari kata berkecukupan. Mbok Yem sudah lama menjanda. Suaminya meninggal ketika Wardi, anak semata wayangnya, masih kecil. Sejak itu, Mbok Yem merawat Wardi seorang diri. Ia membesarkan anaknya dengan penuh kesabaran. Tidak ada harta yang bisa diwariskan kecuali didikan, supaya Wardi tumbuh jadi orang yang baik dan jujur. Wardi kini sudah dewasa. Usianya sekitar 25 tahun. Ia bekerja di Balai Desa Danasari sebagai tukang sapu. Pekerjaannya dianggap sepele oleh sebagian orang, tapi Wardi tidak pernah merasa malu. Setiap pagi, ia berangkat dengan sapu lidi di tangannya. Berjalan kaki dari rumah menuju Balai Desa. Jaraknya tidak jauh, sekitar setengah jam perjalanan melewati jalan setapak dan kebun warga. Setiap hari, Wardi membersihkan halaman balai desa, menyapu ruangan, mengelap meja, dan memastikan tempat itu terlihat rapi. Gajinya tidak seberapa, tapi cukup untuk membeli beras dan kebutuhan sederhana di rumah. Mbok Yem selalu berpesan, agar Wardi menerima rejeki apa adanya. Jangan sekalipun mencari uang dengan jalan yang tidak benar. Le, wang urip kui sing penting ojo nganting repotno wong liyo, kata Mbok Yem suatu pagi ketika Wardi hendak berangkat kerja. Iyo bu, aku ngerti, jawab Wardi sambil tersenyum. Wardi memang berbeda dengan kebanyakan pemuda desa lainnya. Banyak pemuda sebaya yang lebih suka nongkrong atau merantau mencari uang cepat. Wardi memilih bertahan di desa, bekerja dengan tenang meski hanya jadi tukang sapu. Ia tidak suka ribut, tidak suka mencari masalah, dan selalu berusaha membantu siapapun yang membutuhkan. Seringkali, warga desa minta tolong padanya. Ada yang minta Wardi membantu memperbaiki pagar bambu, ada yang minta bantu angkat hasil panen, bahkan ada yang sekedar nitip belanjaan ke pasar. Wardi tidak pernah menolak. Ia selalu siap menolong, meski tenaganya terkuras. Karena sikap itu, sebagian warga desa menghormatinya. Meski ada juga yang mencibir karena pekerjaannya dianggap rendah. Mbok Yem sebenarnya sering merasa kasihan melihat anaknya bekerja keras tanpa mengeluh. Ia tahu penghasilan Wardi kecil. Kadang ia bertanya dalam hati, kenapa nasib anaknya tidak lebih baik dari itu? Tapi setiap kali melihat Wardi pulang dengan wajah ceria, Mbok Yem menahan keluhannya. Ia tidak ingin membuat anaknya merasa rendah diri. Kue ki anak sing isong gowo ayam ibumu. Nek ra ono kue, mbokmu iki wes ra ngerti kutu kepiye. Wardi hanya tersenyum, lalu menjawab pelan. Sim penting kita iso urip bu, gak usah mikir akeh-akeh. Aku isih kuat kerja. Suasana desa Danasari terlihat damai dari luar. Sawah membentang, anak-anak berlarian di jalan tanah, suara ayam dan kambing terdengar setiap pagi. Orang luar yang datang pasti mengira desa itu tentram dan warganya hidup rukun. Tapi sebenarnya, tidak sesederhana itu. Di balik ketenangan, ada praktik-praktik kotor yang dilakukan perangkat desa. Kepala desa beserta orang-orang dekatnya sering memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri. Mereka suka mengambil jatah bantuan, memotong anggaran, dan menekan warga kecil. Namun semua itu jarang ada yang berani menentang. Warga takut karena siapapun yang melawan biasanya akan dipersulit dalam urusan administrasi
atau bahkan mendapat ancaman. Wardi sebenarnya tidak pernah mau ikut campur dalam urusan politik desa. Pikirnya, pekerjaannya hanya menyapu dan menjaga kebersihan. Tapi karena sering berada di balai desa, ia tahu bahwa banyak hal yang tidak beres. Ia pernah melihat kepala desa keluar masuk kantor membawa berkas tebal, lalu tertawa bersama bendahara desa ketika membicarakan dana pembangunan. Sesekali, ia mendengar percakapan yang membuatnya gelisah, meski ia pura-pura tidak tahu. Bagi Wardi, yang penting adalah bekerja dengan jujur. Ia tidak pernah mengambil barang yang bukan miliknya, bahkan uang receh yang jatuh di lantai pun selalu ia serahkan kepada pemiliknya. Sikap itulah yang membuat Mbok Yem sangat bangga pada anaknya. Ia merasa berhasil mendidik Wardi jadi orang baik. Tetangga sekitar juga sering menyaksikan betapa Wardi begitu patuh kepada ibunya. Setiap sore, setelah pulang bekerja, ia membantu Mbok Yem menimba air, menyapu halaman rumah, dan memperbaiki bagian rumah yang rusak. Malamnya, mereka duduk bersama di depan rumah, berbincang ringan sambil menikmati angin desa. Kehidupan sederhana itu sudah cukup bagi mereka. Tapi, tidak semua orang menyukai Wardi. Beberapa perangkat desa merasa risih dengan kejujuran anak muda itu. Mereka takut Wardi suatu saat membocorkan rahasia kotor yang sering terjadi di balai desa. Meski Wardi tidak pernah berkata apa-apa, keberadaannya membuat mereka tidak nyaman. Dari situ, muncul rasa curiga dan kebencian yang diam-diam mengendap. Mbok Yem sama sekali tidak tahu soal itu. Baginya, desa ini aman-aman saja. Yang ia tahu, setiap pagi anaknya pergi bekerja, lalu pulang dengan wajah berkeringat, tapi tetap tersenyum. Mbok Yem hanya berharap hidup mereka bisa terus berjalan tenang, tanpa ada gangguan. Tapi harapan itu sebenarnya terlalu muluk. Di balik semua rutinitas, sudah ada benih masalah yang siap meledak kapan saja. Kepala desa Danasari bernama Pak Surono. Usianya sekitar 50-an. Tubuhnya gemuk, wajahnya licik, dan senyumnya selalu dipamerkan ketika ada warga. Di depan umum, ia sering berbicara seolah-olah peduli dengan rakyat. Tapi semua orang dekatnya tahu, Surono hanya mementingkan isi kantongnya sendiri. Di dalam balai desa, Surono punya lingkaran orang kepercayaan. Ada Pak Darmo sebagai sekretaris desa, Bu Siti sebagai bendahara, dan beberapa perangkat lain yang sudah terbiasa ikut bermain kotor. Mereka sering mengatur laporan keuangan supaya terlihat rapi di atas kertas. Padahal uangnya sudah banyak digelapkan. Suatu malam, Surono dan orang-orangnya berkumpul di ruang rapat balai desa. Pintu ditutup rapat. Lampu hanya menyala di satu ruangan. Di atas meja, ada tumpukan berkas dan amplop tebal berisi uang. Besok dana pembangunan jalan masuk. Kita bagi sesuai kesepakatan. Warga cukup dikasih proyek kecil-kecilan supaya kelihatan ada kerja. Sisanya masuk ke kita, kata Surono sambil menepuk-nepuk meja. Pak Darmo tertawa pelan. Tenang Pak Lurah, laporan nanti saya bikin seolah semua sudah sesuai anggaran. Orang kampung mana ngerti soal angka-angka. Bu Siti ikut menambahkan, pokoknya asal jangan ada yang bocor. Kalau sampai ada yang tahu, bisa repot semua. Mereka tidak sadar, di luar ruangan ada suara langkah pelan. Wardi malam itu memang masih berada di balai desa. Ia sedang menyapu lorong panjang menuju ruang belakang. Karena ingin memastikan semua bersih, ia berjalan mendekat ke ruang rapat. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, telinganya menangkap percakapan itu. Wardi terdiam. Jantungnya berdetak kencang. Ia tidak mengerti detail angka-angka, tapi jelas sekali orang-orang itu sedang merencanakan sesuatu yang tidak beres. Ia langsung mundur pelan, berusaha tidak menimbulkan suara. Sapu lidi di tangannya hampir jatuh, untung bisa ia tahan. Setelah itu, ia buru-buru keluar, meninggalkan balai desa dengan wajah pucat. Di dalam ruangan, Surono mendadak menghentikan pembicaraan. Kalian dengar suara tadi? Tanyanya sambil melirik ke arah pintu. Bu Siti gelisah. Kayaknya ada yang lewat. Apa jangan-jangan si Wardi?
Pak Darmo langsung berdiri, membuka pintu, tapi lorong sudah kosong. Hanya ada sisa debu yang baru saja disapu. Wah, gawat kalau dia dengar, kata Darmo cemas. Surono mengernyit. Anak itu memang bikin repot. Kelihatannya polos, tapi siapa tahu mulutnya ember. Kita harus hati-hati, jangan sampai dia buka mulut ke warga lain. Malam itu mereka pulang dengan wajah tegang. Sejak saat itu, nama Wardi masuk dalam daftar orang yang dianggap berbahaya. Keesokan harinya Wardi tetap bekerja seperti biasa. Ia menyapu halaman balai desa dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Dalam hatinya, ia memang merasa ada yang janggal, tapi ia memilih diam. Ia tahu, melawan orang-orang berkuasa bukan perkara mudah. Lagi pula, siapa yang berani melawan kepala desa? Paling cuma ibunya saja yang teriak-teriak, itu pun tidak akan ada yang peduli. Namun ketenangan Wardi justru membuat para perangkat desa semakin curiga. Mereka takut Wardi pura-pura diam, padahal sebenarnya sedang mencari kesempatan untuk membocorkan rahasia. Di ruang kerjanya, Surono mulai menyusun rencana. Ia berbicara dengan Pak Darmo dan Bu Siti. Kita tidak bisa tinggal diam. Kalau Wardi sampai buka mulut, habis kita. Lebih baik kita balikkan keadaan. Kita buat dia yang terlihat salah. Pak Darmo mengangguk. Maksud Pak Lurah, dijebak Pak. Betul, kita bikin seolah-olah dia yang mencuri uang kas desa. Orang-orang pasti percaya, uang kerjaannya tiap hari di sini. Kalau ada uang hilang, gampang banget tuduh dia. Bu Siki sempat ragu. Tapi Wardi itu dikenal jujur Pak. Jangan sampai warga malah membela dia. Surono tertawa pendek. Hah, justru itu. Kalau kita main rapi, tidak akan ada yang membela. Lagian, siapa yang berani melawan kepala desa? Paling cuma ibunya saja yang teriak-teriak. Itu pun tidak akan ada yang peduli. Mereka lalu mulai mengatur langkah. Uang kas desa sengaja dipindahkan sebagian oleh Bu Siti. Catatan keuangan diubah agar terlihat ada kekurangan. Semua bukti diarahkan agar seolah-olah Wardi yang mengambilnya. Sementara itu Wardi tetap tidak curiga. Baginya semua berjalan normal. Ia hanya merasakan suasana di balai desa agak berbeda. Beberapa perangkat mulai jarang menegurnya. Bahkan ada yang melirik sinis setiap kali ia lewat. Suatu siang, ketika sedang mengepel lantai, Wardi mendengar suara lirih dari dua perangkat desa yang sedang berbincang. Kasian sebenarnya kalau sampai anak itu dituduh. Sudahlah, jangan ikut campur. Kalau melawan Pak Lurah, bisa-bisa kita ikut habis. Wardi berhenti sejenak. Ia yakin pembicaraan itu tentang dirinya. Tapi ia tetap tidak menegur. Hanya menunduk dan melanjutkan pekerjaannya. Hatinya mulai merasa ada yang aneh. Tapi ia berusaha menepis prasangka. Pulang kerja, Wardi menceritakan kegelisahannya kepada Mbok Yem. Bu, aku rasa ada yang gak beres di balai desa. Orang-orang jadi aneh sikapnya sama aku. Mbok Yem menatap anaknya dengan cemas. Maksudmu piye le? Aku gak tahu pasti. Tapi rasanya wong-wong kui ndelok aku koyo ono sing disimpen. Mbok Yem menghalas Pak sang as panjang. Ia tahu anaknya jujur. Dan biasanya perasaan Wardi tidak pernah salah. Tapi ia mencoba menenangkan. Sudahlah le, kerjo wae sing tenanan. Nek atimu bersih, Gusti Allah mesti melunjoku. Wardi mengangguk. Meski dalam hati rasa was-wasnya tidak hilang. Sementara itu Surono semakin yakin dengan rencananya. Ia bahkan sudah menyusun skenario kapan uang hilang itu akan diumumkan. Semua perangkat yang setia padanya sudah bersepakat untuk ikut bersaksi bahwa Wardi sering terlihat mencurigakan di sekitar ruang bendahara. Hari-hari berikutnya berjalan tegang. Wardi tetap masuk kerja, tetap menyapu, mengepel, dan membantu warga. Tapi tanpa ia sadari, jebakan sudah disiapkan. Kepala desa dan perangkatnya hanya menunggu waktu untuk menjatuhkan tuduhan besar kepadanya. Di luar, warga desa sama sekali tidak tahu apa-apa. Mereka masih percaya pada wajah ramah Pak Surono yang sering berbicara manis di hadapan mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa sebentar lagi
nama Wardi akan dijadikan kambing hitam dalam permainan busuk yang penuh tipu daya. Hari itu Balai Desa Danasari lebih ramai dari biasanya. Beberapa warga dipanggil untuk menghadiri pertemuan mendadak yang diumumkan oleh Kepala Desa Surono. Di depan ruangan, meja panjang sudah disiapkan. Di atasnya ada beberapa berkas dan sebuah kotak kayu kecil yang biasanya dipakai menyimpan uang kas desa. Surono berdiri dengan wajah serius, seolah sedang membawa kabar besar. Warga yang datang mulai berbisik-bisik, penasaran ada apa. "Saudara-saudara," Surono membuka suara dengan nada tegas. "Kita punya masalah besar. Uang kas desa yang seharusnya dipakai untuk kebutuhan masyarakat ternyata hilang." Warga langsung ribut. Ada yang terkejut, ada pula yang melongo tidak percaya. Surono mengangkat tangannya, meminta semua diam. "Setelah kami periksa, ternyata ada orang dalam yang sudah berani mengkhianati kepercayaan kita. Dan setelah kami cocokkan bukti-buktinya, pelakunya tidak lain adalah Wardi." Nama itu disebut keras-keras. Semua mata serentak menoleh ke arah Wardi yang berdiri di pojokan, masih memegang sapu. Ia terkejut, wajahnya pucat. "Apa maksudnya, Pak? Saya tidak pernah menyentuh uang itu." Suara Wardi bergetar, matanya menatap lurus ke arah kepala desa. Namun Surono sudah menyiapkan skenario. Ia menunjuk Bu Siti, bendahara desa, yang membawa selembar catatan. "Ini buktinya. Bu Siti berkali-kali melihat Wardi mondar-mandir di dekat ruang bendahara. Dan sekarang uang kas berkurang. Siapa lagi kalau bukan dia?" kata Surono meyakinkan. Bu Siti pura-pura menunduk, seolah tidak tega. "Saya sebenarnya tidak ingin bilang, tapi memang benar. Beberapa kali saya lihat dia sering lama di sekitar meja saya." Warga yang mendengar mulai mengangguk-angguk. Ada yang berbisik, "Oh, pantasan saja. Wong kerja di situ tiap hari. Siapa lagi yang bisa masuk?" Wardi gemetar. "Itu fitnah, Pak. Saya cuma bersih-bersih. Saya tidak pernah ambil apapun. Sumpah, demi Allah." Tapi suara Wardi kalah dengan teriakan warga yang sudah terhasut. "Kurang ajar! Anak muda kayak gitu merusak nama desa. Pantesan kelihatan terlalu baik, ternyata maling. Kasihan ibunya punya anak kayak gitu." Di tengah keramaian, Mbok Iem datang tergopoh-gopoh. Ia mendengar kabar dari tetangga bahwa anaknya sedang dituduh. Nafasnya terengah-engah, tapi ia langsung maju ke depan. "Pak Lurah, jangan sembarangan nuduh anak saya. Wardi itu jujur. Seumur-umur dia nggak pernah ambil barang orang. Wong duit receh di jalan aja dia balikin ke pemiliknya," teriak Mbok Iem dengan suara parau. Surono hanya tersenyum tipis lalu berkata lantang, "Mbok Iem, kami paham sampean membela anak. Tapi ini masalah uang desa, bukan main-main. Kalau ada yang membela pencuri, berarti sama saja mendukung kejahatan." Warga makin ribut. Ada yang menyoraki Wardi, ada yang mendorongnya ke tengah kerumunan. Wardi jatuh tersungkur, sapunya terlepas dari tangan. "Ngaku wae Wardi!" teriak seorang lelaki sambil menendang kakinya. "Saya tidak mencuri, demi Allah saya tidak mencuri." Wardi berusaha bangkit, matanya berkaca-kaca. Mbok Iem menangis melihat anaknya diperlakukan seperti itu. Ia mencoba mendekat, tapi ditahan oleh beberapa warga yang tidak tega, namun juga takut pada kepala desa. "Pak, jangan gitu, kasihan anak itu," bisik salah seorang warga pelan. Tapi Surono langsung menatap tajam. "Kalau tidak mau repot, jangan ikut campur." Wardi akhirnya dibawa ke depan semua warga, dipaksa berdiri dengan tubuh lemah. Surono mengumumkan bahwa Wardi akan diserahkan ke pihak berwajib jika uang tidak segera ditemukan. Tapi dalam hati semua itu hanya permainan. Uang sudah diamankan oleh mereka sendiri, jadi tidak mungkin ditemukan. Suasana semakin panas. Ada yang mulai melempari Wardi dengan tanah, ada yang menghinanya. Hanya sedikit warga yang diam dan memilih menunduk karena tidak tega. Tapi tidak ada yang berani membela terang-terangan. Kekuasaan kepala desa terlalu kuat. "Anakku bukan maling, percaya aku, Wardi ora salah," jerit Mbok Iem sambil merangkul anaknya yang sudah lemah. Namun suara ibu tua itu hanya dianggap angin lalu. Surono dan para perangkat pura-pura prihatin, padahal dalam hati mereka lega karena rencana berjalan mulus. Wardi sudah berhasil dijadikan kambing hitam.
Malamnya setelah semua warga bubar, Wardi duduk termenung di depan rumah. Matanya kosong, wajahnya penuh luka akibat dipukuli. Mbok Yem duduk di sampingnya, masih menangis. "Leh, aku percaya karo kowe. Apa sing terjadi, aku ngerti kowe ora salah." Wardi menoleh, suaranya pelan, tapi tegas. "Bu, aku sumpah, aku ora nyalong. Wong kowe ora ngerti aku iso apa. Aku cuma iso sabar." Mbok Yem mengelus bahu anaknya. "Nek sabar wae, kowe sing keparat iku sing seneng. Tapi nek kowe marani war akeh, sing percaya sapa? Aku cuma wong tuwa, suara iki ora ana sing peduli." Wardi menggenggam tangan ibunya erat-erat. "Aku ora bakal ngapusi, Bu. Sing penting sampean ngerti. Nek wong liya ora percaya ora popo. Gusti Allah ngerti kabeh." Malam itu, Mbok Yem hanya bisa menahan sesak di dada. Ia tahu anaknya jujur, tapi kenyataannya fitnah sudah menyebar. Warga yang dulu menghormati Wardi kini mulai menjauh. Orang-orang tidak lagi menyapa ramah, bahkan ada yang terang-terangan melirik sinis ketika mereka lewat. Wardi semakin tertekan. Ia tetap bekerja menyapu balai desa, tapi suasana sudah tidak sama. Para perangkat menatapnya dengan senyum penuh ejekan, seolah-olah mereka puas melihat Wardi dijauhi. Dalam hati Wardi mulai merasa putus asa. Ia tidak tahu sampai kapan sanggup menahan semua hinaan itu. Tapi setiap kali melihat wajah ibunya, semangatnya sedikit kembali. Ia tahu kalau ia menyerah, ibunya pasti akan lebih hancur. Meski begitu, ia tidak bisa menghilangkan rasa sakit di hatinya. Orang-orang yang dulu ditolong, kini ikut memaki. Tetangga yang dulu dekat, sekarang menutup pintu ketika mereka lewat. Semua seakan percaya begitu saja pada kata-kata kepala desa. Hari-hari terasa semakin berat. Wardi hanya bisa berdoa dalam diam. Ia yakin suatu saat kebenaran akan terbuka. Tapi entah kapan. Sementara itu, ia harus menanggung malu dan caci maki sendirian. Fitnah yang dilancarkan Surono memang berhasil membuat warga menaruh curiga pada Wardi. Tapi bagi Surono, itu belum cukup. Ia khawatir anak muda itu suatu saat bisa buka mulut. Apalagi kalau ada orang luar yang menyelidiki keuangan desa. Selama Wardi masih hidup, selalu ada kemungkinan masalah besar muncul. Malam itu, Surono mengumpulkan 2 orang kepercayaannya, yaitu Pak Darmo dan seorang pemuda suruhan bernama Karno. Pertemuan berlangsung di rumahnya dengan pintu rapat tertutup. Kalian tahu sendiri, fitnah sudah jalan. Tapi saya masih belum tenang. Anak itu bisa saja ngomong ke orang luar. Kalau sampai ada yang percaya, kita bisa habis, kata Surono dengan nada berat. Pak Darmo menunduk. Terus, maksudnya gimana, Pak? Kita harus pastikan dia tidak lagi jadi masalah, jawab Surono singkat. Karno yang sejak tadi diam langsung mengerti maksud ucapan itu. Ia pernah melakukan pekerjaan kotor untuk Surono sebelumnya. Apa saya yang beresin, Pak? Surono mengangguk. Ya, tapi jangan sampai kelihatan disengaja, biar orang-orang kira itu kecelakaan. Malam itu juga rencana disusun. Wardi akan dijebak untuk pergi ke hutan dengan alasan diminta membantu mengambil kayu. Di sana, Karno dan 2 orang lain sudah menunggu untuk menghabisinya. Keesokan sore, Wardi yang baru pulang dari balai desa dipanggil oleh Karno. "Ward, tolong bantu saya dong. Ada kayu tumbang di hutan dekat jurang. Sendirian gak kuat angkat. Kamu kan tenaganya lumayan," bujuk Karno dengan nada meyakinkan. Wardi sempat ragu. "Sekarang udah sore begini." "Iya, sebelum malam. Besok-besok saya nggak sempat. Nggak lama kok, cuma sebentar," Karno mendesak. Karena terbiasa membantu siapa saja, Wardi akhirnya setuju. Ia bilang ke ibunya akan keluar sebentar untuk menolong Karno. Mbok Yem hanya mengangguk, meski hatinya merasa agak aneh karena anaknya diajak ke hutan menjelang malam. "Hati-hati Yole, ojo nganti kelamaan," pesan Mbok Yem. "Iya Bu, cepet kok," jawab Wardi sambil tersenyum. Sesampainya di hutan, suasana sudah agak gelap.
Pohon-pohon besar menutup cahaya matahari yang mulai turun. Wardi berjalan mengikuti Karno. "Kayunya mana, Noh?" tanya Wardi. "Di depan, dekat jurang," jawab Karno singkat. Begitu sampai di lokasi yang sepi, tiba-tiba muncul dua orang lain dari balik semak. Mereka membawa kayu dan batu. Wardi terkejut. "Loh, iki piye? Kok rame-rame?" Tak ada jawaban. Tiba-tiba sebuah kayu menghantam punggungnya dari belakang. Wardi jatuh tersungkur. Sapu lidi yang masih ia bawa dari rumah terlempar. "Apa-apaan kalian?" Wardi berusaha bangun, tapi pukulan lain menghantam kepalanya. Darah mulai keluar dari pelipisnya. Karno maju, menendang perut Wardi hingga ia terkapar. "Maaf, Ward. Aku cuma nurut perintah." Wardi mencoba meraih tanah, berusaha bangkit, tapi pukulan demi pukulan terus datang. Nafasnya tersengal, tubuhnya penuh luka. Ia masih sempat berteriak, "Aku nggak salah! Aku nggak pernah ngambil duit desa!" Namun teriakannya hanya bergema di antara pepohonan. Tidak ada yang mendengar selain para penyerangnya. Pukulan terakhir menghantam kepalanya dengan keras. Tubuh Wardi terdiam. Nafasnya berhenti. Ia terbujur kaku di tanah berlumpur. Karno berdiri terengah-engah, wajahnya tegang. Salah satu rekannya berkata, "Cepat, buang ke jurang. Jangan sampai ada yang lihat." Mereka bertiga mengangkat tubuh Wardi yang sudah tidak bernyawa, lalu menyeretnya ke tepi jurang. Dengan sekali dorong, tubuh itu jatuh menghantam batu di bawah. "Kalau orang nemu besok, pasti dikira jatuh sendiri, Karno," kata Karno sambil mengelap keringat dingin. Di rumah, Mbok Yem duduk di depan pintu menunggu anaknya pulang. Malam semakin larut, tapi Wardi belum juga datang. Ia mondar-mandir, hatinya gelisah. Biasanya Wardi tidak pernah keluar sampai malam tanpa kabar. "Leh, kok turun mulai toh, Nak?" gumamnya sambil menatap jalan gelap di depan rumah. Hingga tengah malam, Wardi tetap tidak muncul. Mbok Yem tidak bisa tidur. Ia duduk di dipan bambu, matanya sembab karena menangis. Ia merasa ada firasat buruk, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Pagi harinya, kabar mengejutkan menyebar. Beberapa warga yang hendak mencari kayu di hutan menemukan tubuh Wardi di dasar jurang. Tubuhnya penuh luka, wajahnya lebam, dan darah mengering di kepalanya. Orang-orang teriak panik. Mereka bergegas membawa kabar itu ke desa. Tidak lama, beberapa warga turun ke jurang dan mengangkat tubuh Wardi dengan tandu darurat dari bambu. Ketika kabar sampai ke telinga Mbok Yem, ia langsung berlari ke arah hutan. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya gemetar. Begitu melihat jasad anaknya di bawah warga, ia langsung menjerit histeris. "Wardi, anakku! Gusti, opo salahku ganti anakku ku dimati koyong ini?" Jeritan itu membuat bulu kuduk warga merinding. Banyak yang menunduk, ada pula yang pura-pura tidak tega melihatnya. Tapi sebagian lagi hanya berbisik-bisik, "Kasian, mungkin beneran kecelakaan jatuh di jurang." Surono yang datang belakangan pura-pura prihatin. Ia berdiri dengan wajah muram, padahal dalam hati lega karena masalahnya sudah selesai. "Innalillahi. Sabar ya Mbok Yem, mungkin ini sudah takdir." Mbok Yem menoleh dengan mata merah, menatap lurus ke arah kepala desa. Ia tidak berkata apa-apa, tapi hatinya yakin kematian anaknya bukan kecelakaan. Pemakaman berlangsung sederhana. Wardi dikebumikan di tanah desa dengan iringan doa warga. Sepanjang prosesi, tangisan Mbok Yem tidak berhenti. Ia memeluk tanah gundukan baru itu seakan tidak mau melepaskan. "Leh, kenapa kowe sing diambil? Bukan aku wae. Aku wis tuwa, ngopo kudu kowe?"
Warga hanya bisa melihat dengan iba. Tidak ada yang benar-benar tahu kebenaran di balik kematian itu, kecuali orang-orang yang terlibat. Bagi sebagian warga, Wardi hanyalah pemuda malang yang jatuh di jurang. Tapi bagi Mbok Yem, ia tahu betul ada sesuatu yang tidak beres. Di dalam hatinya, amarah mulai tumbuh. Ia merasa dunia sudah tidak adil. Anaknya yang jujur justru mati mengenaskan, sementara orang-orang yang busuk tetap hidup tenang. Sejak kematian Wardi, hidup Mbok Yem tidak pernah sama lagi. Setiap hari ia duduk di depan gubuknya dengan pandangan kosong. Orang-orang desa kadang datang sekadar menyampaikan rasa iba, tapi sebagian besar hanya datang untuk bergosip. Ada yang bilang Wardi jatuh karena ceroboh. Ada yang menuduh dia lari dari dosa karena pernah mencuri. Semua ucapan itu seperti pisau yang menancap di dada Mbok Yem. Namun dalam hatinya, Mbok Yem yakin betul bahwa anaknya tidak mati karena kecelakaan. Luka di tubuh Wardi terlalu banyak. Ia pernah melihat sendiri lebam di tangan dan dada anaknya saat dimandikan sebelum dimakamkan. Itu bukan luka jatuh semata, ada sesuatu yang disembunyikan. Suatu siang, dengan langkah gemetar, Mbok Yem memberanikan diri mendatangi balai desa. Beberapa perangkat desa sedang duduk di teras, termasuk kepala desa Surono. "Pak Kades," suara Mbok Yem lirih tapi tegas. "Saya minta tolong usut kematian anak saya. Saya yakin dia bukan mati karena jatuh." Surono meliriknya sekilas lalu tertawa kecil. "Mbok Yem, sampean jangan ngawur. Semua orang sudah lihat sendiri. Anakmu jatuh di jurang ya sudah. Itu musibah, jangan dibesar-besarkan." "Tapi saya lihat sendiri badannya penuh luka, Pak. Itu bukan jatuh biasa." Mbok Yem berusaha menahan air mata. Perangkat lain menyahut dengan nada mengejek. "Mungkin saja luka-luka itu karena kena batu pas jatuh. Sampean aja yang terlalu curiga." Mbok Yem mencoba tetap berdiri tegak. "Saya cuma ingin keadilan buat anak saya. Dia nggak pernah salah, nggak pernah macem-macem." Mendengar itu, Surono bangkit dari kursinya dan menunjuk wajah Mbok Yem. "Cukup, Mbok. Jangan bikin keributan di sini. Kalau sampean terus menuduh tanpa bukti, jangan salahkan saya kalau warga marah. Pergi dari sini." Suara keras Surono membuat beberapa orang di sekitar menoleh. Mbok Yem merasa dipermalukan. Ia menunduk lalu perlahan melangkah pergi dengan hati remuk. Malam harinya Mbok Yem tidak bisa tidur. Ia duduk di dekat tungku dapur menatap api kecil yang hampir padam. Hatinya dipenuhi rasa sakit dan amarah. Dunia terasa tidak adil. Orang yang jujur malah dikubur hidup-hidup dalam fitnah, sementara yang berkuasa bisa melakukan apa saja. Dalam keputusasaan, terlintas sesuatu di pikirannya. Ia teringat cerita lama dari almarhum suaminya tentang sebuah kuburan tua di pinggir desa Danasari. Konon, tempat itu dijaga roh leluhur yang bisa dipanggil dengan syarat tertentu. Orang-orang desa selalu dilarang mendekat, apalagi saat malam. Mbok Yem tidak pernah percaya hal-hal begitu sebelumnya. Tapi sekarang, setelah anaknya mati tanpa keadilan, ia merasa tidak punya pilihan lain. Menjelang tengah malam, Mbok Yem mempersiapkan sesuatu. Ia mengambil sebungkus nasi, beberapa bunga, dan seekor ayam hitam yang sudah disiapkan sejak sore. Ayam itu ia sembelih di belakang rumah. Darahnya ditampung dalam mangkuk tanah liat. Dengan tangan bergetar, ia mengucapkan doa lirih sambil menangis. "Wardiku, ampuni ibu Muna. Aku ora kuat ndelok kue diperlakukan semena-mena. Yen ora ono sing gelem belani, aku sing bakal ngundang kekuatan liyane kanggo bantu kue." Setelah itu, ia berjalan menuju kuburan tua di pinggir desa Danasari. Langkahnya tertatih, tapi tekadnya sudah bulat. Angin malam terasa dingin menusuk. Suara jangkrik bercampur dengan lolongan anjing dari kejauhan.
Kuburan tua itu dikelilingi pohon beringin besar. Tempatnya sepi, hanya diterangi cahaya bulan yang redup. Banyak orang bilang kuburan itu pernah jadi lokasi pemakaman orang-orang yang dianggap berkhianat di masa lampau. Arwah mereka dipercaya tidak pernah benar-benar pergi. Mbok Yam tidak pernah percaya hal-hal begitu sebelumnya. Tapi sekarang, setelah anaknya mati tanpa keadilan, ia merasa tidak punya pilihan lain. Menjelang tengah malam, Mbok Yam mempersiapkan sesuatu. Ia mengambil sebungkus nasi, beberapa bunga, dan seekor ayam hitam yang sudah disiapkan sejak sore. Ayam itu ia sembelih di belakang rumah, darahnya ditampung dalam mangkuk tanah liat. Dengan tangan bergetar, ia mengucapkan doa lirih sambil menangis. "Wardiku, ampuni ibumu nak. Aku ora kuat delok kue diperlakukan semena-mena. Yen ora ono sing gelem belani, aku sing bakal ngundang kekuatan liyane kanggo bantu kue." Setelah itu ia berjalan menuju kuburan tua di pinggir desa. Langkahnya tertatih, tapi tekadnya sudah bulat. Angin malam terasa dingin menusuk. Suara jangkrik bercampur dengan lolongan anjing dari kejauhan. Kuburan tua itu dikelilingi pohon beringin besar. Tempatnya sepi, hanya diterangi cahaya bulan yang redup. Banyak orang bilang kuburan itu pernah jadi lokasi pemakaman orang-orang yang dianggap berkhianat di masa lampau. Arwah mereka dipercaya tidak pernah benar-benar pergi. Mbok Yam meletakkan sesajen di atas gundukan tanah paling besar. Ia menaruh bunga, nasi, dan mangkuk dengan berisi darah ayam. Lalu ia duduk bersila di depan sesajen itu. Dengan suara serak, ia mulai bicara. "Wahai leluhur sing jogo deso iki, aku Mbok Yam, wong cilik sing wis diperlakukan ora adil. Anakku mati dianiayo, difitnah nganti jenengnya rusak. Aku njolok, tulung aku, balas wong-wong sing wis mateni lan ngrusak uripku." Angin tiba-tiba berhembus kencang. Daun-daun kering beterbangan, ranting pohon bergoyang keras. Mbok Yam tetap duduk, meski tubuhnya gemetar. Ia menggenggam tanah di depannya, seakan menyatukan sumpahnya dengan bumi tempat ia berpijak. "Aku sumpah," lanjutnya, "sapa wae sing wis nganiaya Wardiku, uripe ora bakal tenang. Yen perlu, arwah Wardiku sing bakal bali ngancang jaluk balas." Semakin lama, suasana di sekitar kuburan semakin mencekam. Udara dingin menusuk tulang. Suara aneh seperti erangan terdengar dari balik pohon. Bayangan hitam samar-samar bergerak di antara nisan. Mbok Yam menutup mata, membiarkan tubuhnya diguyur angin dingin. Sesajen yang ia letak tiba-tiba bergeser seolah ada yang menyentuhnya. Darah ayam yang berada di mangkuk perlahan merembes ke tanah, diserap seperti ada yang meminumnya. Setelah beberapa saat, angin mereda, suasana kembali hening, tapi hawa aneh masih terasa. Mbok Yam bangkit perlahan, lalu berjalan pulang dengan tubuh lemas. Ia merasa sumpahnya sudah didengar. Di desa, malam itu orang-orang terbangun karena angin yang tiba-tiba bertiup kencang. Genteng rumah banyak yang bergetar, pintu-pintu berderak seolah ada yang mengguncang. Anjing-anjing menggonggong tanpa henti, seolah melihat sesuatu yang tidak tampak di mata manusia. Di sekitar balai desa, beberapa warga yang kebetulan lewat mengaku melihat bayangan hitam melintas di jendela. Ada pula yang mendengar suara langkah kaki berat, padahal bangunan itu sudah kosong sejak sore. Kabar aneh itu cepat menyebar. Orang-orang mulai resah, tapi tidak ada yang berani membicarakannya keras-keras. Mereka takut dianggap mengada-ada. Sementara itu di gubuknya Mbok Yam duduk menatap langit. Matanya kosong, tapi di hatinya ada sedikit rasa lega. Ia yakin malam itu adalah tanda bahwa permintaannya telah diterima. "Wardiku, saiki giliranmu. Tunjukkan kebenaranmu," bisiknya lirih sebelum akhirnya tertidur dengan tubuh letih. Beberapa hari setelah sumpah Mbok Yam di kuburan tua, kejadian aneh mulai muncul di desa Danasari.
Semuanya bermula dari perangkat desa yang ikut menutupi fitnah terhadap Wardi. Pak Darmo, bendahara desa, suatu malam pulang agak larut. Saat melewati balai desa, ia menoleh ke arah kaca jendela. Sekilas ia melihat sosok pemuda berdiri di dalam ruangan dengan tangan menggenggam sapu. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan darah menetes dari pelipisnya. Pak Darmo sontak berhenti, kakinya gemetar. Ia mengucek mata, tapi bayangan itu masih ada. Sosok itu menatapnya lurus, lalu perlahan menghilang. Dengan nafas tersengal, Pak Darmo lari terbirit-birit sampai ke rumah. Sejak malam itu, ia tidak pernah berani lewat dekat balai desa lagi. Gangguan serupa menimpa Karno, orang yang ikut menghabisi Wardi di hutan. Malam hari, saat ia berbaring di rumahnya, terdengar suara sapu lidi diseret di lantai. Srek, srek, bunyinya berulang-ulang semakin dekat ke arah kamarnya. Karno bangun dengan keringat dingin. Ia mencari sumber suara, tapi tidak ada apa-apa. Ketika ia membuka pintu kamar, di ruang tengah terlihat bekas sapuan panjang di lantai tanah, padahal ia tidak pernah membersihkan malam itu. "Siapa di situ?" teriaknya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban, hanya bunyi sapu kembali terdengar, kali ini tepat di belakangnya. Saat ia menoleh, sosok Wardi berdiri dengan kepala berdarah, wajahnya penuh luka. Karno menjerit keras, jatuh tersungkur. Sejak kejadian itu, tubuhnya semakin kurus dan ia jarang keluar rumah. Orang-orang desa mengira ia sakit, padahal ia dihantui rasa bersalah bercampur ketakutan. Tidak berhenti di situ. Beberapa perangkat lain juga mengalami kejadian mengerikan. Ada yang mendengar suara langkah berat di balai desa, meski bangunan itu kosong. Ada pula yang merasa dipukul benda keras dari arah tak terlihat. Suatu pagi, warga dikejutkan dengan kematian salah satu perangkat, Pak Lurah Suparman, yang dulu ikut menuding Wardi sebagai pencuri. Tubuhnya ditemukan di gudang desa dalam keadaan membusuk cepat, padahal ia baru saja meninggal malam sebelumnya. Wajahnya lebam, seperti habis dihantam berkali-kali. Berita itu membuat desa geger. Banyak warga mulai percaya bahwa arwah Wardi tidak tenang. Mereka membicarakannya di warung, di sawah, bahkan di jalan-jalan. Tapi tak seorang pun berani menentang kepala desa Surono secara terbuka. Surono sendiri mulai merasa tertekan. Malam-malamnya tidak pernah tenang. Ia sering terbangun karena mimpi buruk, melihat Wardi berdiri di ujung ranjang sambil membawa sapu penuh darah. Keringatnya bercucuran, tapi begitu ia sadar, sosok itu sudah hilang. Untuk menenangkan diri, Surono mencoba menyewa dukun kampung untuk mengusir gangguan. Beberapa kali ritual dilakukan di balai desa, tapi hasilnya nihil. Gangguan justru semakin parah. Lampu-lampu di balai desa sering padam sendiri, pintu berderit keras tanpa angin, dan orang-orang yang berjaga malam mendengar suara erangan dari ruang penyimpanan. "Pak, saya nggak sanggup jaga malam lagi. Setiap malam ada yang jalan-jalan di dalam balai." Surono menampar meja dengan kesal, tapi dalam hatinya ia sendiri juga ketakutan. Puncak teror terjadi pada suatu malam ketika Surono memutuskan untuk bermalam di balai desa demi membuktikan bahwa dirinya tidak takut. Ia duduk di kursi besar di ruang utama, membawa minuman dan rokok. 2 orang anak buahnya menemani. Awalnya suasana biasa saja, namun menjelang tengah malam, suara sapu lidi mulai terdengar dari koridor. Srek, srek, berulang-ulang.
Surono berdiri dengan wajah tegang. "Siapa itu? Jangan main-main!" teriaknya. Anak buahnya saling pandang. "Kami nggak lihat siapa-siapa, Pak." Tiba-tiba kaca jendela bergetar keras seolah ada yang mengetuk dari luar. Suara langkah kaki masuk meski pintu tertutup rapat. Angin dingin berhembus membuat lampu Petromax berkedip-kedip. Dari ujung ruangan muncul sosok Wardi. Wajahnya penuh luka, darah menetes dari kepala, tangannya menggenggam sapu dengan ujung penuh noda merah. "Astagfirullah!" Salah satu anak buah Surono langsung lari ketakutan keluar. Surono berusaha menahan diri, tapi kakinya lemas. "Pergi! Jangan ganggu aku! Semua sudah selesai!" teriaknya. Tapi arwah Wardi tidak bergeming. Ia melangkah perlahan mendekat. Suara sapunya menyeret lantai berbunyi jelas. Srek, srek. Surono mundur, tapi tiba-tiba kursi di belakangnya terlempar sendiri. Ia terjatuh, wajahnya pucat pasi. Arwah Wardi semakin dekat, matanya menatap tajam penuh dendam. Tiba-tiba, sapu itu diayunkan. Tidak menyentuh tubuh Surono secara nyata, tapi luka sayatan muncul di kulitnya seolah disayat benda kasar. Ia menjerit kesakitan, darah mulai bertucuran dari wajah dan lengannya. "Ampun Wardi, aku hanya ingin jaga jabatan, jangan bunuh aku!" Surono berteriak, tapi suaranya lenyap ditelan angin. Sapuan berikutnya menghantam tubuhnya. Surono berusaha melarikan diri ke pintu, tapi pintu terkunci rapat. Ia terus berteriak minta tolong, sementara sapu itu kembali menghantam berkali-kali. Malam itu, suara jeritan terdengar dari dalam balai desa. Beberapa warga yang mendekat tidak berani masuk karena rasa takut luar biasa. Keesokan paginya, balai desa ramai dipenuhi warga. Mereka menemukan tubuh kepala desa Surono tergeletak di ruang utama. Kondisinya mengenaskan. Seluruh tubuh penuh luka panjang seperti bekas goresan benda kasar. Wajahnya membiru, matanya melotot. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi malam itu. Hanya satu kesimpulan di benak warga. Dendam Wardi akhirnya sampai pada orang yang paling bertanggung jawab atas kematiannya. Sejak hari itu, Balai Desa Danasari dianggap angker. Tidak ada yang berani masuk sendirian, terutama pada malam hari. Orang-orang selalu teringat suara sapu yang menyeret lantai dan sosok pemuda yang tidak pernah mendapat keadilan semasa hidupnya. Kematian kepala desa Surono jadi pembicaraan besar di seluruh desa Danasari. Mayatnya yang ditemukan penuh luka aneh membuat warga ketakutan sekaligus bingung. Tidak ada yang berani bilang keras-keras. Tapi dalam hati banyak yang percaya bahwa semua itu adalah balasan dari arwah Wardi. Beberapa hari setelah pemakaman Surono, pihak kecamatan datang untuk memeriksa balai desa. Dari penggeledahan ditemukan banyak dokumen keuangan yang tidak beres, catatan palsu, bukti pengeluaran fiktif, dan jejak aliran uang yang hilang. Lambat laun kebusukan Surono terbongkar. Seluruh perangkat yang masih hidup ikut terseret kasus itu. Ada yang kabur, ada yang ditangkap. Baru setelah itu warga sadar bahwa Wardi memang tidak pernah bersalah. Pemuda yang mereka tuduh dan hina ternyata jadi korban. Fitnah yang selama ini mereka percayai pecah begitu saja. Banyak orang merasa malu dan menyesal. "Kasihan Boiem, kita semua ikut nyalain anaknya padahal dia jujur," kata seorang ibu di warung. "Kalau saja dari dulu kita berani buka mulut, mungkin Wardi nggak mati, timpal yang lain." Tapi penyesalan sudah terlambat. Wardi sudah dikubur dan Boiem tidak lagi terlihat. Sejak malam kematian Surono, Boiem tidak pernah kembali ke rumahnya. Gubuk kecil di pinggir sawah itu dibiarkan kosong. Warga yang penasaran mencoba mencari, tapi tidak menemukan jejaknya. Ada yang bilang Boiem meninggal di kuburan tua, tempat ia melakukan ritual. Beberapa orang mengaku pernah melihat kain jarik lusuh tergeletak di atas nisan di sana, bercampur bunga layu. Tapi tidak ada jasad ditemukan.
Versi lain mengatakan Mbok Yem lenyap bersama arwah anaknya. Katanya, pada malam Surono tewas, ada warga yang melihat bayangan seorang perempuan tua berjalan bersama sosok pemuda di jalan menuju hutan, lalu hilang begitu saja. Tidak ada yang bisa memastikan cerita mana yang benar. Yang jelas, Mbok Yem tidak pernah terlihat lagi di desa Danasari. Balai desa sendiri dibiarkan kosong setelah kejadian itu. Tidak ada yang mau memakai lagi, meskipun bangunan masih berdiri kokoh. Para pejabat baru memilih membuat kantor sementara di rumah warga ketimbang menempati tempat itu. Bagi orang-orang desa, balai itu sudah terkutuk. Malam-malam sering terdengar suara aneh. Ada yang mendengar sapu lidi diseret pelan di lantai, kadang terdengar suara orang batuk lirih, bahkan ada yang mengaku melihat sosok pemuda berdiri di depan pintu dengan wajah pucat dan luka di kepalanya. Kalau lewat situ malam, jangan nengok ke kaca jendela. Katanya dia sering nongol sambil nyapu, ujar seorang bapak pada anaknya. Seiring waktu, cerita itu jadi semacam peringatan. Orang tua selalu melarang anak-anak main ke dekat balai desa saat malam, takut arwah Wardi menampakkan diri. Bagi warga, peristiwa itu jadi pelajaran pahit. Mereka sadar, karena ketakutan pada kekuasaan Surono, mereka ikut menelan fitnah mentah-mentah. Mereka tahu Wardi jujur, tapi tidak ada yang berani membela. Dan akhirnya, pemuda itu harus mati mengenaskan tanpa sempat membersihkan namanya. Sekarang baru kerasa, ternyata Wardi itu lebih mulia dari kita semua, ucap seorang lelaki tua saat berkumpul di pos ronda. Desa Danasari berubah. Warga jadi lebih hati-hati, terutama soal memilih pemimpin. Mereka takut kejadian serupa terulang. Tapi meskipun waktu berjalan, bayangan tentang Wardi dan ibunya tidak pernah benar-benar hilang. Kini, bertahun-tahun setelah kejadian, balai desa itu tetap terbengkalai. Rumput liar tumbuh di halaman, cat dinding mengelupas, dan kaca jendela sebagian pecah. Tapi tidak ada yang berani merobohkan atau memperbaikinya. Semua percaya tempat itu sudah jadi rumah bagi arwah dendam yang tidak bisa pergi. Malam-malam sepi, jika ada orang nekat melewati jalan depan balai desa, mereka bersumpah sering mendengar suara sapu lidi diseret pelan. Srek, srek, bunyinya. Kadang samar, kadang jelas. Seolah-olah ada yang sedang menyapu lantai dengan sabar, meskipun balai itu kosong dan berdebu. Warga percaya itu adalah tanda bahwa arwah Wardi masih ada di sana. Bukan untuk mengganggu, tapi untuk terus menagih keadilan yang terlambat datang. Dan sejak saat itu, nama Wardi dan Mbok Yem tidak lagi sekedar kisah keluarga miskin, tapi berubah menjadi legenda kelam desa Danasari. Sebuah pengingat bahwa fitnah dan keserakahan bisa menelan nyawa dan dendam bisa bertahan jauh setelah kematian.